فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Sebelum kita lanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala terhadap hadis yang sangat mulia, yaitu hadis yang ke-23 mengenai beberapa kalimat yang sangat berharga dan memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, dan juga amalan-amalan yang di dalamnya terkandung pahala yang sangat besar, baik itu sedekah, salat ataupun sabar dan juga yang semisalnya. Setorkan terlebih dahulu. Nah, barakallahu fikum, untuk diawali, yang lainnya insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya. Nah, antum setorkan terlebih dahulu dengan suara yang jelas, lantang, keras, lancar. Antum bismillah. Naam, tafadhal. Subhanallah walhamdulillah wa baina samawati wal ardh. As-salatu nur wa sadaqatu burhan wa sabru riya'un wal qur'an hujjatun laka wa 'alaika. Kullu nas yakun fada'i wa nafsihi kama tujma'u bi Qur'an. Naam, ahsan, tabarakallahu fikum. Baca dengan suara yang lantang, jelas, gamblang, keras. Antum. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya antum baca yang keras suaranya ya. Ahsantum, barakallahu fikum. Kita lanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Perhatikan baik-baik. Qala was-shadaqatu burhanun. Rasulullah SAW menyatakan sedekah itu adalah burhan, bukti jujurnya keimanan seorang hamba. Dia mensedekahkan harta yang dia miliki, harta lebihnya ataupun harta yang dia miliki secara global, dia mensedekahkan. Cuman perlu diperhatikan bahwasannya yang namanya sedekah itu tidak selamanya dengan harta. Dengan ucapan yang baik, ucapan yang jujur, ucapan yang mengandung kebaikan di dalamnya, itu termasuk sedekah juga. Al-kalimatut thayyibatu shadaqatun. Ucapan yang baik, ucapan yang jujur, ucapan yang lurus termasuk sedekah. Jadi antum jangan
banyak alasan wahana enggak bisa sedekah Ustaz. Lah kenapa? Enggak punya uang. Ucapan yang baik itu sedekah. Bertutur kata yang jujur sedekah. Walaupun enggak punya uang bisa sedekah. Barakallahu fikum. Naam. Jadi jangan sampai terkesan bahwasanya enggak bisa sedekah sama sekali ketika tidak punya uang. Itu keliru. Cuman seringnya sedekah itu digunakan apa? Untuk sesuatu yang seseorang itu mengeluarkan hartanya gitu seringnya. Tapi ucapan yang baik juga sedekah. Paham maksudnya ya? Nah, kita lihat. Qala wa shadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah burhan, bukti. As-shadaqatu hiya ikhrajul mal fi ta'atillah. Sedekah itu adalah mengeluarkan harta di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu burhan, burhan itu kan bukti, ay dalilun ala sihhatil iman, ya kan? Bukti, dalil yang menunjukkan apa? Sahihnya iman orang tersebut. Jadi harus sedekah kalau dia punya harta yang lebih, sedekah. Na'am barakallahu fikum. Li'annahu la yajudu bil mal ma'a hubbihi lahu illa man fi qalbihi imanun. Dikarenakan tidak ada orang yang dermawan dengan hartanya bersamaan cintanya dia terhadap harta tersebut kecuali orang yang di dalam hatinya ada keimanan. Karena seringnya kalau orang punya harta itu dia biasanya eman-eman harta tersebut terkurangi. Nah, kalau dia punya keimanan dia akan mencurahkan harta tersebut, hatta walaupun sedikit tidak masalah. Na'am barakallahu fikum. Berbeda dengan orang yang pelit. Orang yang pelit, yang kikir, itu merasa apa? Merasa yang dia keluarkan besar, padahal sesuatu yang sedikit. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu, upayakan semaksimal mungkin kita menjauhkan sifat yang namanya pelit tadi itu atau kikir. Karena umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW mereka dibinasakan karena apa di antaranya? Asyuh. Asyuh itu adalah syadidul bukhl, yaitu pelit yang sangat sekali, sangat pelit. Paham ya? Ya Rasulullah mengatakan apa barakallahu fikum fattaqudz dzulma fa innadz dzulma dzulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuhha fa innash syuhha ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kalian dengan kezaliman. Karena kezaliman merupakan kegelapan nanti dari kiamat. Kemudian hati-hatilah kalian dengan asyuh. Asyuh itu adalah apa? Adalah syadidul bukhl, itu pelit yang sangat sekali. Paham ya? Karena sifat pelit adalah sifat yang membinasakan umat-umat sebelum kalian. Mohon insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum, hindari sifat pelit. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, wa illa fal malu muhabbabun ila nafsi. Jika tidak demikian maka pada asalnya harta itu apa barakallahu fikum sangat dicintai. Paham ya? Jiwa itu sangat mencintainya harta. Antum senang harta atau enggak antum? Senang kan? Senang atau tidak? Senang. Secara globalnya setiap manusia senang harta. Cuman jangan sampai harta tersebut dilupakan, jangan sampai. Kita lihat. Wan nafsu syahihatun. Sedangkan jiwa manusia itu biasanya sangat eman-eman. Syahihah itu eman-eman, pelit untuk mengeluarkan itu loh. Berat gitu loh. Eman-eman. Fa idza qaddamahu al-insanu fi ta'atillah fa hadha burhanun 'ala imanih. Maka apabila seseorang mempersembahkan harta tersebut di dalam ketaatan kepada Allah taala, maka sungguh inilah yang dikenal dengan burhan, bukti tentang apa? Yang menunjukkan atas keimanannya. Apa maksudnya ya? Naam. Haitsu rakhusa 'indahu al-mal fi ta'atillah 'azza wa jalla. Dari sisi orang tersebut sangat mudah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum untuk mengeluarkan harta di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azdani wasakumullah. Amal munafiqu fa huwa la yatasaddaqu bal yaqbidu yadayhi 'anis shadaqah. Adapun orang munafik maka dia tidak sedekah, bahkan dia menggenggam kedua tangannya. Nah, barakallahu fikum, menyumbat kedua tangannya dari sedekah tersebut, mengikat. Jadi enggak mau mengeluarkan sedekah, eman-eman katanya. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana? Aku sudah mencari harta ini dengan jerih payah yang sangat besar, membanting tulang, memeras keringat katanya. Jadi kalau anak keluarkan eman-eman katanya. Hati-hati. Kalau seandainya memang sudah saatnya, nah barakallahu fikum, untuk bersedekah atau berzakat dengan harta yang dia miliki, harta simpanan yang lebih atau yang semisalnya, maka tunaikan. Tunaikan barakallahu fikum. Jangan sampai menimbun, mengumpulkan harta kekayaan, emas maupun perak, kemudian justru menjadi petaka atau bencana. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena
orang-orang yang menimbun harta bendanya, emas atau perak, ketika datang kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya dia tidak mau, ancamannya apa? Kabar gembira dengan adab yang sangat pedih. Paham ya? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yang syahidnya yang inti, orang-orang yang mereka menimbun emas dan perak tidak mau menginfakkan di jalan Allah, kasihlah kabar gembira dengan adab yang sangat pedih. Na'am, ahsan. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Artinya apa? Dan orang-orang yang mereka menimbun, mengumpulkan emas dan peraknya, tidak mau infakkan, tidak mau mengeluarkan sedikit hak yang harus dia keluarkan tadi itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum, kasihlah kabar gembira mereka. Apa? Bi'adzabin alim, dengan adab yang pedih, gitu ya. Na'am, barakallahu fikum, dengan adab yang pedih. Ikhwani fid din, azza wa jalla, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala yunfiquna illa wa hum karihun. Orang-orang munafik mereka tidaklah menginfakkan hartanya kecuali dalam keadaan benci, dalam keadaan tidak suka. Na'am, barakallahu fikum, seperti itu. Na'am. Perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Wa qala wa yakbiduna aydiyahum, mereka menggenggam tangan-tangan mereka, maksudnya pelit, enggak mau mengeluarkan hartanya. Fasadaqatu burhanun 'alal iman, maka sedekah itu adalah bukti yang menunjukkan atas keimanannya. Wa qillatus sadaqah aw 'adamuha dalilun 'alan nifaq, dan sedikitnya sedekah atau bahkan tidak mau sedekah sama sekali itu adalah dalil yang menunjukkan apa? Kemunafikan yang ada pada orang tersebut. Hindari, barakallahu fikum, sifat pelit. Jangan. Kapanpun kita punya harta, punya kekayaan ataupun punya barakallahu fikum sesuatu yang lebih, dan saat itu kita memungkinkan sedekah. Paham ya? Sedekah macam-macam bentuknya sudah kita lewati. Bisa dengan harta, pakaian, makanan, paham itu ya? Minuman, bisa. Tidak harus wujudnya uang, itu tidak harus. Paham itu ya? Na'am, barakallahu fikum. Kita lihat. Sedekah dengan misalkan membelikan pulsa listrik, misalkan sedekah atau enggak? Sedekah juga, ya enggak? Atau misalkan membelikan lampu, atau misalkan membelikan air galon, termasuk sedekah juga, ya enggak? Jadi jangan bayangan antum sedekah itu wujudnya uang terus, itu jangan. Itu keliru. Itu baru diantaranya. Ada orang bagi-bagi baju misalkan, bagi-bagi makanan, sedekah atau tidak? Sedekah, niatnya sedekah. Jadi jangan sampai di benak pikiran antum atau kita semuanya sedekah itu harus uang, wujudnya itu enggak harus. Barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Kata beliau di sini, kama wasafallahu almunafiqin bidzalik, sebagaimana Allah Ta'ala telah mensifati orang-orang munafikin dengan sifat tersebut. Wala yunfiquna illa wa hum karihun. Mereka tidak menginfakkan kecuali dalam keadaan benci, enggak suka, karena eman-eman hartanya terkurangi itu. Allah musta'an. Wa qala was-sabru diya'un. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan kesabaran itu adalah dia. Dia itu apa? Dia itu juga semacam cahaya, cuman sinarnya luas. Paham itu ya? Dia, na'am. Wa huwa habsun nafsi 'ala ta'atillah. Yang namanya sabar itu adalah menahan diri untuk senantiasa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pembagiannya. Wa huwa salasatu aqsam. Kesabaran itu terbagi menjadi 3 macam. Sudah kita lewati semuanya dan berulang-ulang. Pertama, as-sabru 'ala ta'atillah. Yang kedua, as-sabru 'ala aqdarillah. Yang ketiga, as-sabru 'an maharimillah. Jangan 'ala ya, 'an maharimillah, karena artinya beda. Pertama, sabar di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, sabar di atas takdir yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita semuanya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah as-sabru 'an maharimillah. Bersabar dari apa? Berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan di atas tapi dari. Bedakan ya. Kalau antum bacanya 'ala, keliru. As-sabru 'ala ma'asillah, keliru. Berarti artinya apa? Bersabar di atas apa? Berbuat kemaksiatan kepada Allah taala. Karena pernah dijumpai kekeliruan tersebut terjadi. Jadi jangan terulang lagi ya, kalau misalnya pernah keliru jangan terulang lagi.
Jadi bukan as-sabru ala maharimillah, ya as-sabru an maharimillah. Artinya beda. Kalau ala berarti bersabar di atas perkara yang Allah haramkan. Keliru. Tapi bersabar menahan diri dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Al-awwalu yang pertama, sabrun ala ta'atillah. Bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal wajibu 'alal 'abdi mulazamatu ta'ati walau syaqqat 'ala nafsihi. Yang wajib atas seorang hamba adalah terus-menerus di atas ketaatan walaupun berat jiwa ini untuk menerimanya. Berat enggak atau ringan? Berat atau tidak? Berat, cuman walaupun seberat apapun kita berupaya semaksimal mungkin. Amalan ketaatan kalau kita enggak upayakan, kita enggak mengusahakan, berat terus. Terutama apa? Qiyamul lail, salat malam. Sangat berat sekali bagi orang-orang yang keberatan. Paham ya? Barakallahu fikum. Wa illa sebenarnya ringan bagi orang-orang yang sudah terbiasa dan juga barakallahu fikum, itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tipe pertama tadi, keberatan. Karena kalau orang keberatan itu ya berat terus rasanya. Tapi upayakan kita bisa menjaga ketaatan tersebut. Kenapa kok kami ulang-ulang qiyamul lail salat malam? Karena berat sekali. Orang-orang kalau belum terbiasa berat sekali salat malam itu. Tapi kalau sudah terbiasa, sekali antum terluputkan rasa kehilangan. Kok tadi enggak salat ya? Padahal sudah dibangunin tapi anak malah pindah tidur ke belakang. Menyesal dia, menyesal. Karena terbiasa salat malam tadi itu. Tapi kalau orang yang tidak pernah salat malam, malas bangun malam, ya terluputkan enggak merasa dia. Paham ya? Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Barakallahu fikum. Kata beliau di sini, li'anna ta'ata laysat sahlatan, ya enggak? Karena ketaatan itu bukan perkara yang mudah. Jadi orang berbuat ketaatan itu enggak semudah yang kita bayangkan. Butuh upaya dan perjuangan, bahkan terkadang butuh pengorbanan orang berbuat ketaatan itu. Jangan antum bayangkan wah mudah itu kecil, nanti aja misalkan, ternyata malah tidak mengerjakan. Jangan. Ingat-ingat bisikan syaitan yang terkutuk yang sudah kita lewati pada pelajaran di pagi hari tadi ya. Terkadang syaitan tuh bisikin, wah nanti aja masih ada 5 menit, tidur dulu. Ternyata setelah itu bangun, wah besok aja lah, sekarang sudah terlambat waktunya. Besok omong lain kali aja. Setan seperti itu bisikannya. Jadi mengulur-ngulur, ujung-ujungnya apa? 1 bulan full dia enggak salat. Karena ngikutin bisikan setan yang terkutuk tadi itu. Awal mulanya sudah dibangunkan, barakallahu fikum. Kemudian setelah dibangunkan setan mengatakan, ini masih 1/4 jam, tidur dulu aja. Tidur dia. Enggak langsung salat dia, tidur dulu. Setelah itu bangun dia. Masih ada 10 menit, lumayan, tidur lagi. Setelah tidur lagi, barakallahu fikum, bangun, wah udah terlambat, besok aja lah. Kata setannya besok aja lah. Besok ngomong lagi, lain kali aja. Kan cuma sunnah. Ujung-ujungnya ke situ. Ujung-ujungnya ke situ. Hati-hati. Kalau setan itu kalau antum ikutin semakin senang dia menggoda. Tapi kalau antum langsung sumbat mulutnya dengan antum menjalankan ketaatan tadi, bismillah, insyaallah باذنillah terjaga. Insyaallah. Paham itu ya? Caranya gitu. Jadi kalau antum merasa didatangi rasa malas tadi, langsung antum bangkit wudu. Bismillah. Insyaallah sembuh, ya kan? Ayo ana barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, kita lihat di sini. Falladhi yusalli kulla yawm 5 marratin wa yaqumu minal lail yahtaju ila sabrin, masyaallah. Maka orang yang salat setiap hari 5 waktu, 5 kali dalam salat tersebut, salat 5 waktu, wa yaqumu minal lail dan bangun malam, salat malam, yahtaju ila sabrin, butuh kesabaran. Coba bayangkan. Barakallahu fikum. Karena apa? Karena di dalam salat dan juga menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini butuh kesabaran. Di situ nanti banyak godaan, banyak halangan, rintangan. Padahal ini apa? Bisa dikatakan keringanan yang paling ringan kan? Salat 5 waktu itu pun masih banyak orang yang meninggalkannya. Coba kalau ketika awal kali Rasulullah dulu misalkan tidak minta keringanan, berapa kali kira-kira? 40 kali, ya kan? Iya enggak? 40 kali enggak? Berapa? 50, lebih berat lagi. Coba bayangkan. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW turun ke langit yang ke-6 bertemu dengan siapa? Musa alaihissalam, dikabarkan umatmu akan mampu. Dalam tragedi kisah Isra Mi'raj itu. Kemudian minta keringanan sampai 5 kali dalam sehari semalam. Allahumma musta'an, barakallahu fikum. Itu pun banyak orang yang tidak salat. Banyak orang yang tidak salat, meremehkan. Kita ahlus sunnah jangan demikian. Semangat, apalagi salat 5 waktu. Jangan menyengaja terlambat. Jangan kelompar-kelompir sengaja biar terlambat karena bacanya panjang. Bismillah. Caranya gitu, barakallahu fikum. Karena kalau antum enggak menepis,
setan itu senang sekali mengganggu. Wah, kamu itu sholatnya nanti lambat, nanti sholatnya panjang, ke belakang dulu aja. Nah, pura-pura minum misalkan. Atau yang semisalnya, jangan. Hindari seperti itu, barakallahu fikum. Semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini. Kata beliau, "Walladzi yunfiqul amwal wa yujahidu fis sabilillah," dan orang-orang yang mereka menginfakkan hartanya dan berjihad di jalan Allah, wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, dan yang memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar, wa yad'u ila Allah, dan berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, yahtaju ila sabrin 'ala ta'atillah. Butuh kesabaran di atas ketaatan kepada Allah taala. Berdakwah butuh kesabaran. Belajar pun juga butuh kesabaran. Kalau belajar cuma sebulan 2 bulan pulang, belum dapat apa-apa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi upayakan semaksimal mungkin. Nah, yang namanya orang belajar itu sampai kapan, Abdurrahman? Sampai meninggal dunia. Harus kita tanamkan di benak-benak kita. Sudah tua pun tetap belajar. Sudah menikah tetap belajar. Sudah punya anak, belajar lagi. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Karena yang namanya belajar, barakallahu fikum, justru akan menumbuhkan yang namanya ilmu. Tumbuh. Hayatul ilmi mudzakarah. Hidupnya ilmu itu mudzakarah, diulang-ulang terus. Semakin atau mengulang-ulang ilmu tersebut, semakin hidup ilmunya. Biidznillah. Tapi ingat, diikat dengan amalan. Karena amalan paling penting ya, amalan paling penting. Orang kalau belajar enggak sabar, enggak sabar dalam duduk bermajelis misalkan, enggak akan dapat apa-apa. Karena disebutkan, barakallahu fikum hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang-orang yang sabar dan yakin apa? Akan meraih keimaman dalam masalah agama. Menjadi panutan, teladan kelak orang yang bersabar dan yakin di dalam mencari ilmu atau memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, antum surat As-Sajdah itu apa? Waja'alna apa? Naam, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ingat dua kunci ini. Dua kunci ini sangat berharga sekali. Yaitu apa? Naam, yakin dan as-sabr. Yakin dan as-sabr. Wa ja'alna minhum, dan kami telah jadikan di antara mereka a'immah, para panutan, para teladan yang diteladani, yang diambil ilmunya, para imam dalam masalah agama, lamma sabaru, tatkala mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Orang kalau belajar enggak sabar, paling dikit-dikit gerak-gerik, pura-pura apa? Telinganya gatal, pura-pura ke belakang misalkan, enggak sabar, itu dapatnya sedikit. Paham ya? Apalagi diiringi dengan apa? Hanyut di dalam lembah kengantuan. Paham ya? Sudah banyak faedah yang terluputkan di situ. Hati-hati barakallahu fikum. Kemudian kedua, yakin. Orang mencari ilmu harus yakin. Ana yakin insyaallah biidznillah dibukakan pintu kemudahan. Caranya gitu. Tapi kalau antum belajar sudah menganggap wah ini sulit, ini enggak bisa, wah yang ini tambah sulit lagi, yang ini rumit. Banyak bicara seperti itu enggak dapat. Paham ya? Sesulit apapun, serumit apapun yang antum pelajari biidznillah, kalau antum bersyukur dan berusaha, insyaallah biidznillah akan dimudahkan. Kuncinya dua tadi, as-sabru wal yakin. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa bis-sabri wal yakin tunalu imamatu fid din. Dengan sebab keyakinan dan kesabaran tadi, seseorang akan meraih keimaman dalam masalah agama. Sabar dan yakin. Paham ya? Paling maksimalnya antum saksikan, coba bayangkan. Paling maksimalnya atau yang sudah masyhur terkenal para a'imah terdahulu, mereka menjadi seorang imam, berapa tahun duduknya? 20 tahun. 20 tahun barakallahu fiikum, enggak sembarangan, bukan berarti pembatasan, tidak. Yang kita saksikan, kita baca dalam sejarah mereka, si fulan, imam fulan duduk mulazamah dengan gurunya 20 sana. 20 tahun. Seperti siapa kemarin? Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar itu enggak sembarangan. Beliau menjadi seorang imam muhaddits, namanya harum, sering disebut-sebut dalam barakallahu fiikum sahihain. Qala al-imam atau haddatsana Muhammad bin Bashar. Bundar. Beliau dapat gelar bundar, wasi'ul ilm, yang luas ilmunya, itu enggak sembarangan. Berapa tahun Yusuf? 20 tahun duduk bermulazamah dengan guru beliau Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah taala.
Nah, barakallahu fikum, kisahnya panjang lebar, cuma tak ambil kesimpulannya saja, bahwasannya beliau awal mulanya dulunya ingin rehlah meninggalkan kampungnya, belajar mencari ilmu. Ibunya melarang, "Wahai anakku, jangan." Posisinya ibunya butuh kepada Muhammad bin Bashar tersebut. Ternyata di kampungnya memang ada seorang imam di situ, Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Akhirnya apa? Muhammad bin Bashar rahimahullah taala mentaati ibunya, tetap belajar duduk mulazamah di kampungnya dengan seorang imam tadi itu. Aradtu rihlata famana'atni ummi fa'ata'tuha faburika li fihi. Paham ya? Artinya apa? Aku ingin rihlah pergi jauh mencari ilmu, tapi ibuku menghalang-halangi diriku. Akhirnya aku mentaati ibuku, tetap duduk di kampung tersebut mulazamah dengan seorang guru tadi itu. Al-Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah taala, faburika li fihi, aku diberkahi. Aku diberkahi dengan apa? Sebab taatku kepada kedua orang tua tadi itu atau kepada ibuku, dan juga belajar mulazamah tadi 20 sanah, 20 tahun. Jadi jangan sampai kita cuman sebulan 2 bulan ya, kurang. 3 bulan, 4 bulan kurang. Kalau seandainya pulang balik lagi caranya gitu. Pulang enggak masalah. Paham ya? Cuman jangan sampai pulang kemudian enggak balik lagi sudah. Paham ya? Tapi semangat terus ada. Upayakan seperti itu sampai benar-benar antum apa? Dan kita semuanya bisa meraih ilmu yang sangat mulia. Karena ilmu itu apa sih? Ilmu itu apa, Abdullah? Ilmu itu warisan Rasulullah SAW. Siapa yang enggak mau bagi-bagi warisan? Antum pulang ke kampung, nanti kalau sudah dapat ilmu, kabarkan kepada penduduk kampung tersebut. Ayo bagi-bagi warisan gitu. Paham ya? Warisan apa? Dikumpulkan semuanya. Haddatsana fulan, haddatsana alan, hadis. Ilmu, warisan Rasulullah ilmu. Ya enggak? Karena para nabi dan rasul mereka tidak apa? Tidak meninggalkan harta warisan wal dinar wal dirham. Nah, barakallahu fikum, tapi apa? Warasul ilm, mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut dari ilmu, sungguh apa? Sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Jadi jangan sampai bayangan antum bagi-bagi harta warisan kemudian uang itu enggak ya. Ilmu ini warisan Rasulullah. Paham ya? Warisan para nabi dan rasul. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, kita lihat di sini. Walladzi laysa 'indahu sabrun la yuwasilu ta'ah. Perhatikan ini. Barang siapa yang tidak punya kesabaran, dia tidak akan bisa melanjutkan ketaatan. Fayanshatu fi awwali yaumin wa tsani yaumin, thumma yat'abu wa yatruku ta'ah. Semangat di awal hari dan hari kedua, kemudian setelah itu capek dan meninggalkan ketaatan. Ini menunjukkan bahwasanya jangan dipaksakan. Semuanya apa kita lakukan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Taala semampu kalian. Kalau antum salat qiyamul lail, berat kalau 11 rakaat, berat kalau banyak rakaat, cukup 3 rakaat. Nah, 3 rakaat, 2 rakaat salam tahajudnya, sekaligus ditutup dengan witirnya 1 rakaat. Paham maksudnya ya? Nah, secara global semuanya witir dan juga 2 rakaat tadi tahajud. Karena tahajud artinya qiyamul lail, salat malam. Nah, barakallahu fikum, karena orang biasanya tidur dulu baru bangun malam. Ya enggak? Kalau antum misalkan tidak mampu banyak 3 rakaat tadi itu. Intinya istimrar, continue, terus menerus. Nah, al-qalilu daim khairun minal katsir al-munqati'. Itu kaidah itu. Al-qalilu daim khairun minal katsir al-munqati'. Sedikit tapi terus menerus itu lebih baik daripada banyak tapi terputus-putus. Paham maksudnya ya? Na'am, barakallahu fikum. Karena apa? Karena amalan yang paling Allah cintai yang bagaimana sih? Madawama alaihi sahibuhu wa in qalla. Hadisnya siapa itu? Aisyah ummul mukminin, muttafaqun alaih. Ahabul a'mal ila Allah azza wa jalla madawama 'alaiha sahibuhu wa in qalla. Jadi amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai di sisinya adalah apa? Amalan yang orang itu terus-menerus continue di atas amalan tersebut walaupun sedikit. Walaupun apa? Sedikit, barakallahu fikum. Na'am. Ikhwan fid din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Jadi perhatikan baik-baik. Jangan sampai seperti orang-orang yang terlalu membebankan diri. Na'am, barakallahu fikum. Nah, sampai mengatakan ana salat malam terus, enggak mau tidur misalkan. Ya enggak? Akan puasa terus, puasa Daud, puasa sunnah terus, enggak pernah buka sama sekali misalkan. Nah, itu jangan sampai. Antum puasa Daud, puasa sunnah enggak masalah, tapi jangan sampai di balik puasa tersebut meninggalkan ketaatan-ketaatan yang lain. Apa maksudnya ya? Upayakan semaksimal mungkin bisa menjaga keistiqomahan dan continue di atas ketaatan tersebut.
Memang kita semuanya tidak mungkin tidak mungkin semangat terus. Terkadang ada kalanya kita futur, ya enggak? Futur itu bosan. Ada atau tidak Yusuf? Ada enggak? Terkadang gitu kan? Cuman ingat, solusi yang terbaik yang Rasulullah sabdakan apa? Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad naja faqad aflah. Wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Hadisnya sahih. Barakallahu fikum. Rasulullah mengatakan likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Artinya apa? Setiap amalan itu ada masa-masa semangat. Dan di masa-masa semangat pasti akan dihampiri masa-masa apa? Futur, bosan. Paham ya? Enggak semangat belajarnya. Nah, solusi yang terbaik bagaimana? Kata Rasulullah, barang siapa yang membawa masa futurnya kepada sunnahku, bukan kemaksiatan, bukan perkara-perkara yang doyak, perkara yang bisa membuang-buang waktu atau yang semisalnya, aflah, sungguh dia telah beruntung. Wa man kanat ila ghairi dzalik, dan barang siapa yang membawa masa futurnya kepada selain itu, selain sunnah, dibawa kepada kemaksiatan misalkan, barakallahu fikum, faqad halak, sungguh dia binasa. Hati-hati, barakallahu fikum. Jadi kita semuanya ahlus sunnah wal jamaah harus pandai-pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kata beliau, walau kana indahu sabrun lastamarra 'alaiha. Kalau seandainya dia punya kesabaran, niscaya dia akan continue terus-menerus di atas ketaatan tersebut. Mohon insyaallah ya, sabar dalam mencari ilmu, barakallahu fikum, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Peraturan-peraturan yang diletakkan, mungkin di ma'had atau di pondok misalkan, sabar dalam menghadapinya, karena semuanya demi kebaikan kita semuanya. Kebaikan para santri, kebaikan semua ikhwah, kebaikan yang akan nanti meraih di kemudian hari. Paham itu ya? Barakallahu fikum. Karena ahlus sunnati wal jamaah insyaallah باذنillah tidaklah meletakkan peraturan-peraturan kecuali sudah ditag dan diteliti sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya? Cuman terkadang barakallahu fikum terringkaskan, terkumpulkan dengan sebuah tulisan. Apa maksudnya ya? Jadi semuanya butuh kesabaran. Sabar dalam mencari ilmu dan juga sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-tsani sabrun an maharimillah. Jangan keliru dalam baca dan jangan keliru dalam menerjemahkan. Yang kedua adalah apa? Sabrun an maharimillah. Sabar menahan diri dari perkara-perkara yang telah haramkan, bukan di atas. Karena dulu anak pernah dengar teman terlupakan, dia ngomong as-sabru ala mahrimillah katanya. Bersabar di atas perbuatan yang Allah telah haramkan. Ngartikannya keliru juga kalau bacanya keliru. Paham ya? Terkadang ada juga yang keliru ala tapi ngartikannya an, itu juga keliru. Nah, terus bagaimana? Ya udah sebagaimana konteksnya. As-sabru an mahrimillah. Sabar menahan diri dari perkara-perkara yang Allah telah haramkan. Berarti kita tidak mengerjakannya gitu loh. Barakallahu fikum. La syakka anna nafsa ammaratun bisu'. Tidak diragukan lagi bahwasanya jiwa manusia senantiasa memerintahkan untuk berbuat perbuatan-perbuatan yang jelek. Illa man rahimallah, kecuali yang Allah telah rahmati. Turidus syahwati wal muharramat. Yang namanya jiwa manusia senantiasa ingin perkara-perkara yang syahwat, muharramat, perkara-perkara yang diharamkan. Wa turidu an tusbiha mislan nas wa tusanyirahum. Dan terkadang orang itu pengen apa? Pengen menjadi seperti manusia. Masih manusia umum, manusia awam yang jauh dari ilmu. Wa tusanyirahum, dan ingin berjalan dengan mereka. Hati-hati, sudah kenal dakwah, sudah ngaji al-sunnah, jangan terbayangkan apa? Ingin bergaul dengan orang awam lagi, bahaya. Paham ya? Oleh karena itu sangat disayangkan para asatidzah yang dulunya ahlus sunnah, sunni salafi. Paham ya? Barakallahu fikum, sampai ahlus sunnah, at-taifatul mansurah, al-firqatul najiyah, ternyata sekarang membikin sekolahan umum. SDIT, TKIT. Alasannya biar orang-orang awam itu ikut kita katanya. Tapi sekarang terbalik. Justru ustadz-ustadz ini ikut orang awam. Santrinya pakai seragam, hormat bendera merah putih, hening cipta, pramuka pun dilakukan juga. Sekarang yang ikut orang awam ikut ahlus sunnah atau ahlus sunnah ikut orang awam? Seperti itu kenyataannya. Paham ya? Allah musta'an. Dulu ngelarang, jangan, hati-hati. Anak kita didik dengan Al-Qur'an was sunnah. Caranya gitu kata mereka. Lah kenapa? Nanti jangan-jangan anak kita ikut seperti orang awam. Kok sekarang malah bikin sekolahan? Paham ya? Nah, Islam dipadukan katanya. Dipadukan dengan apa kira-kira? Dipadukan dengan ilmu-ilmu dunia. Enggak perlu, Islam sudah sempurna, barakallahu fikum. Satu, kedua,
Kata mereka biar orang senang mendengar dakwah Ahlussunnah tersebar di mana-mana. Buka apa? Buka televisi. Jaringan-jaringan televisi. Biar tersebar ke Hong Kong, Thailand, Bangladesh, India, Taiwan, Korea, Afrika, Amerika. Intinya tersebar ke seluruh dunia katanya. Menempuh cara maksiat. Lah dalilnya mana Ustaz? Dulu kan Ustaz mengharamkan, sekarang tidak haram. Katanya. Lah kenapa? Demi kemaslahatan umat. Allah musta'an, syubhat lagi di situ. Dulu dalil yang dipakai itu mengharamkan masih utuh, enggak berubah kok. Sekarang pendapatnya berubah. Itu kalau ngikutin orang berubah pendapatnya. Tapi kalau ngikutin dalil berubah enggak dalilnya? Enggak akan pernah berubah. Qala Allah, qala Rasul. Paling selamat ngikutin dalil. Dalil yang dipakai oleh ustaz-ustaz ini yang dulu mengharamkan sekarang bolehkan masih utuh dalilnya. Qala Allah, qala Rasul. Haram. Ustaznya yang berubah. Ngikutin hawa nafsu. Paham ya? Allah musta'an. Karena kalau sudah tersebar kemana mana tenar terkenal itu jangan tanya kalau ini fulus pasti itu. Nah barakallahu fikum. Karena apa? Karena jaringan itu sendiri membikin televisi atau semisalnya itu enggak butuh apa, dalam artian apa, butuhnya itu enggak sedikit, banyak yang dia keluarkan. Nah barakallahu fikum, dan ini banyak yang cerita dan orang yang dah tobat ada juga. Paham ya? Nah barakallahu fikum, jadi hati-hati. Hati-hati dengan para dai yang sudah apa? Yang semula sudah berdakwah bertahun-tahun. Kita enggak maksum dari kesalahan. Cuman jangan menyengaja gitu loh. Paham ya? Menyengaja menyelisih Al-Qur'an Sunnah yang dulu dipakai untuk berhujjah. Jangan sampai ini justru menghujai orang tersebut karena gara-gara apa? Dunia tadi. Hati-hati barakallahu fikum. Ahlus sunnati wal jamaah terus senantiasa akan dianggap asing di mata masyarakat. Kalau sekarang antum saksikan sudah enggak asing lagi, pastikan berarti apa? Dakwanya biasanya apa? Berseberangan dengan Al-Qur'an Sunnah. Paham ya? Sekarang masyarakat menganggap orang-orang yang berdakwah dengan pemilu asing enggak? Enggak asing. Orang-orang berdakwah dengan televisi asing enggak di mata masyarakat? Enggak asing. Orang-orang berdakwah dengan sekolah-sekolah formal di mata masyarakat asing enggak? Enggak asing lagi. Bagaimana al-ghuraba? Mana ghuraba? Yang Rasulullah mengatakan badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Beruntunglah orang-orang yang asing. Kita semuanya masih dianggap asing. Enggak membolehkan pemilu. Enggak bolehkan proposal, berdakwah tanpa yayasan, payung dakwah Al-Qur'an Sunnah di atas barakallahu fikum pemahaman salaful ummah. Allah taala yang melindungi. Paham ya? Berdakwah tanpa televisi, haram, gambar makhluk bernyawa, semuanya kecualikan KTP, paspor, kartu identitas, uang atau yang semisalnya. Bukan kita dosanya, mereka yang mengharuskan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Menurut orang awam, ini asing sekali. Nah, inilah yang masih asing. Mereka mencari yang itu, mencari yang masih murni. Dan terkadang mereka sengaja menutupi dengan syubhat. Paham ya? Sudah kita lewati tadi ya. Intinya bagaimana barakallahu fikum? Sabar. Sabar di atas apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Jangan bermudah-mudahan barakallahu fikum di dalam apa? Bertindak dan juga melakukan sesuatu apalagi apa? Berkaitan masalah agama. Semuanya landasannya dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Naam, kita lanjutkan. Fal mu'min yasbir wa yahbis nafsahu 'anil haram. Maka seorang mukmin hendaknya bersabar, menahan dirinya dari perkara yang haram. Sudah mengenal dakwah salafiyah, jangan ikuti orang awam lagi. Cukurannya cukuran model-model underground. Cukuran model apa itu? Miring-miring itu ya, model gaul itu jangan. Kalau antum masuk terpaksa harus masuk ke salon, milih mana Mas? Enggak milih, cukur semuanya. Itu nanti selamat dari kritikan. Tapi udah milih yang ini, milih yang ini. Nah, biasanya sini cukur bersih, sini panjang. Sini bersih, sini panjang itu. Jangan barakallahu fikum. Cukur itu yang santai aja, yang polos-polos insyaallah semuanya laku. Paham ya barakallahu fikum, enggak perlu antum takut-takut wah ana harus bergaya Ustaz. Gaya apa? Enggak perlu. Paham ya? Nah barakallahu fikum enggak perlu ya. Bergaya secukupnya dengan sesuatu yang sunnah, sesuatu yang tidak berseberangan dengan Al-Qur'an Sunnah, cukuran-cukuran yang normal barakallahu fikum. Nah, jangan model-model yang seperti model-model barat atau yang semisalnya. Intinya hati-hati barakallahu fikum. Ini bagus sekali nih. Seorang mukmin sabar menahan dirinya dari perkara yang haram. Wala yaqtaru bi kasratil waqi'ina fil haram. Dan hendaknya dia tidak tertipu dengan banyaknya orang-orang yang terjatuh dalam perkara yang haram. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin dengan semakna apa? Apa?
Nam ahsan. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala menyatakan, "'Alaika bi tariqil haqqi wa la tastawhish liqillatis salikina wala wa 'alaika wa iyyaka wa tariqal batil wa la taghtar bi kasratil halikina." Jadi beliau mengatakan apa? "'Alaika bi tariqil haqqi wa la tastawhish biqillatis salikina." Wajib atasmu menempuh jalan yang benar dan jangan merasa takut dengan sedikitnya orang yang menempuh. Kebenaran itu sedikit atau banyak yang menempuhnya? Sedikit dibanding ahlul bidah wad dalal, dibanding orang hizbiyun, dibanding kelompok-kelompok sesat yang ada. Ahlus sunnah itu paling sedikit, barakallahu fikum. Kemudian beliau menasihatkan yang berikutnya apa? Wa iyyaka wa tariqal batil wa la taghtar bi kasratil halikina. Dan hati-hati kamu dari jalannya ahlul batil, dari jalannya orang yang sesat, dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang terjatuh binasa di dalamnya. Hati-hati barakallahu fikum. Ahlus sunnah dimanapun mereka berada sedikit. Antum saksikan ketika antum mendengar ada daurah ustaz atau masyayikh ahlus sunnah di Indonesia yang benar-benar murni di atas Al-Qur'an dan Sunnah, yang datang sedikit atau banyak? Sedikit barakallahu fikum. Tapi kalau daurahnya hizbiyun, sebulan sebelumnya ada penggalangan dana terlebih dahulu, yang datang ribuan. Jangan nanya, soalnya anda nyaksikan sendiri. Paham ya? Dulu-dulu barakallahu fikum, sebelum muncul fitnah yang dahsyat, fitnah hizbiyun atau yang semisalnya, itu kalau daurah itu yang datang bukan 1000 2000, puluhan ribu. Paham ya? Tapi setelah Allah taala barakallahu fikum saring tamhis, disaring mana yang kokoh di atas Al-Qur'an Sunnah, semakin sedikit ahlus sunnah. Berdakwah tanpa menggunakan proposal, berdakwah tanpa menggunakan yayasan, berdakwah tanpa melakukan penggalangan dana, paham ya? Tanpa minta-minta, semakin sedikit. Oleh karena itu antum jangan bingung, wah ini kok cuma datang sedikit ya, padahal syekh yang ngajar. Jangan nilai ke situnya. Paham ya? Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang mencocoki kebenaran walaupun kau sendirian. Enggak usah takut. Ngapain takut? Takut itu kalau di atas kebatilan baru takut. Tapi kalau di atas kebenaran walaupun sendiri pun enggak usah takut. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Naam. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum. As-salisu yang ketiga, sabrun ala aqdarillah al-mu'limah. Bersabar di atas takdir-takdir Allah taala yang menyakitkan. Oh, ternyata ada juga ya takdir Allah yang menyakitkan, ada. Karena takdir Allah taala ada yang baik, ada yang buruk. Ingat-ingat ya, baik buruk dinisbahkan kepada zat yang ditakdirkan, bukan dinisbahkan kepada zat yang menakdirkan. Jangan sampai terbalik. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk. Baik buruknya ini dinisbahkan kepada siapa, Abdullah? Kepada orang yang ditakdirkan. Bukan dinisbahkan kepada zat yang menakdirkan. Kenapa? Karena kalau dinisbahkan kepada zat yang menakdirkan yaitu Allah taala, semuanya baik enggak? Semuanya baik. Itu ingat baik-baik ya, jangan keliru ya. Nah, berarti Allah taala menciptakan kejelekan. Naam. Kejelekan Allah taala ciptakan. Min syarri ma khalaq. Berlindung dari kejelekan yang Allah taala ciptakan. Apa maksudnya ya? Nah, kita lihat di sini. Bersabar di atas takdir Allah Subhanahu wa taala al-mu'limah yang menyakitkan. Mungkin ditakdirkan dalam keadaan buta, bersabar. Dalam keadaan misalkan barakallahu fikum lumpuh wal iyad billah, bersabar juga karena semuanya itu di balik itu ada hikmah. Di balik itu ada hikmah. Fayandaghi lil muslim an yasbira idza asabathu musibatun fi malihi aw fi nafsihi aw fi ahlihi wa aqaribihi wa la yajza' wa la yatasakhat. Perhatikan baik-baik di situ di kitabnya itu. Maka selayaknya bagi seorang muslim untuk bersabar apabila telah menimpa pada dirinya musibah. Ya, ditimpa musibah berupa kehilangan hartanya atau musibah yang menimpa dirinya atau keluarganya atau kerabat dekatnya. Wala yajza' dan jangan berkeluh kesah, jangan merasa tidak terima. Wala yatasakhat dan jangan murka. Wa yarda bi qada'illah wa qadarihi wa yusallima amrahu ila Allah. Dan hendaknya dia ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya dan berserah dan menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ditimpa suatu ketika musibah misalkan, kehilangan dompetnya, isinya enggak banyak, cuma 5 juta. Ya barakallahu fikum. Nah, langsung dia kehilangan langsung marah-marah. Siapa yang ngambil? Siapa yang sabar? Insyaallah biidznillah Allah taala mengganti lebih baik. Paham ya? Nah, itu seharusnya seperti itu karena manusia biasanya ngomel-ngomel dulu baru sabar.
Paham ya? Ini bukan hanya antum aja, mungkin kita pun terkadang seperti itu, ngomel-ngomel dulu baru sabar. Wah, tadi kemana ya dompetnya kok? Tadi kemana ya? Tadi kalau nggak dibawa nggak hilang misalkan. Setelah itu wah, sabar. Ya enggak? Jarang sekali orang sabar. Wah, sudah qadarullah masyafa'al. Paham ya? Ana kehilangan dompet ya qadarullah masyafa'al. Jarang sekali seperti itu. Mesti ngomel-ngomel dulu baru dah sabar. Ya kan? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Padahal yang paling afdal yang pertama tadi. Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Kesabaran yang paling afdal itu ketika awal kali ditimpa musibah. Paham ya? Kehilangan uang berapa tadi? 5 juta. Qadarul masyafa'al. Allah telah takdirkan ya terjadi sudah. Nah, sabar di awal ketika ditimpa musibah itu jarang sekali. Paham ya? Dan itu yang paling afdal padahal. Walaupun ada tapi jarang. Seringnya orang ngomel-ngomel dulu. Wah, dompetku di mana ya? Nyari dulu sambil marah-marah itu, setelah itu nanti kalau enggak ketemu dah qadarul masyafa'al, sabar. Paham ya? Sabarnya setelah ngomel-ngomel dulu. Itu dah wajar. Tapi yang jelas tetap dapat pahala kesabaran. Cuman kurang afdal. Yang afdal yang pertama tadi itu. Mohon insyaallah ya. Ewan barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Dikit lagi ya. Kata beliau, li'annahu ya'lamu annahu ma min syai'in yahdutsu lahu min khairin aw syarrin illa bi taqdirillah azza wa jalla. Dikarenakan dia tahu bahwasanya tidak ada sesuatu yang muncul atau terjadi berupa kebaikan ataupun kejelekan kecuali semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Antum misalkan posisi lagi apa? Masa air misalkan. Ternyata masa air posisi sudah antum tuang di gelas tumpah, gelasnya pecah. Kejadian atau enggak itu? Takdir Allah Subhanahu wa taala juga. Paham ya? Jadi ingat-ingat, berhujjah dengan takdir itu diperbolehkan dalam perkara apa? Sudah kita lewati. Enggak sengaja. Yang simpel aja, ada dua perkara kan? Ada yang haram, ada yang diperbolehkan. Berhujjah takdir qadarul masyafa'al. Boleh dibaca dua bacaan ya boleh. Qadarullahi wa masyafa'al boleh atau qadarullahu wa masyafa'al. Artinya sama. Allah Taala menakdirkan dan apa saja Allah Taala kehendaki pasti terjadi. Kapan diperbolehkan? Ketika ditimpa musibah. Paham ya? Berhujjah takdir memang disyariatkan. Ketika ditimpa musibah, qadarul masyafa'al. Qadarullahu wa masyafa'al atau qadarullahi wa masyafa'al. Tapi yang dilarang, yang diharamkan berhujjah dengan takdir ketika apa? Ketika apa? Melakukan maksiat. Ada dua. Maksiat kemudian musibah. Ketika melakukan maksiat dilarang, haram berhujjah takdir. Merokok itu haram, Pak. Nyuri itu haram, Pak. Qadarul masyafa'al. Anak rokok ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mencuri pun dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang tidak terlupakan sering terulang-ulang. Kisahnya siapa itu? Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Suatu ketika pernah menangkap pencuri, akan ditegakkan had hukuman, dipotong tangannya. Nah, tatkala sudah semuanya sudah siap, kemudian tangannya mau dipotong, pencurinya mengatakan, "Mahlan ya Amirul Mukminin," katanya. Sabar dulu. Ya, tunggu dulu wahai Amirul Mukminin. Sesungguhnya aku mencuri dengan takdir Allah. Gayanya pencuri tadi itu. Tapi Umar bin Khattab juga enggak kalah pandainya. Beliau mengatakan apa? Aku pun mau memotong tanganmu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalahkan dia dengan hujjah dengan takdir tadi itu. Karena orang kalau berhujjah takdir dalam melakukan maksiat enggak bisa. Haram, jangan ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi berhujjah dengan takdir itu ketika ditimpa musibah tadi itu. Maksud Allah ya. Jangan sampai terbalik. Naam. Kita lihat. Falaysa lahu hilatun, maka tidak ada pilihan lain. Manusia kalau sudah ditakdirkan Allah Taala dengan suatu takdir, enggak ada pilihan lain. Enggak ada jalan keluar lain kecuali hanya pasrah. Fa idza sabara falahu ajrun, apabila dia sabar dapat pahala, wa illam yasbir fal musibatu madhiyatun wa yuhramul ajr. Kalaupun dia enggak sabar, musibah tetap berlalu gitu loh. Ya enggak? Orang kalau dia ditakdirkan dalam keadaan kecelakaan jatuh, dia sabar enggak sabar, sudah kecelakaan sudah terjadi belum? Sudah terjadi, ada dua kemungkinan, sabar saja sudah. Sabar dapat pahala. Kalau dia enggak sabar pun musibah sudah menimpa dirinya. Lebih baik sabar. Dapat pahala plus sebagai penghapus dosa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa kama annahu yashkurullah ala ni'amihi alaihi an yasbira 'indal masaib. Sebagaimana dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya, maka wajib bagi dia untuk bersabar ketika menjumpai atau mendapatkan musibah-musibah. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.